Banyak belut teman-teman. Belut tidur tuh. Gede banget lagi belutnya tuh. Ah, bangke. Dari awal datang
dari diriin tenda, cari kayu bakar sama apa namanya, bikin kopi. Nggak tahu teman-teman, entah cuman pendengaranku apa yang error tuh, kayak ada yang apa namanya, kayak ketawa-ketawa tipis-tipis teman-teman, kayak gitu loh, cuman nggak tahu apaan. Dari arah bawah situ sama dari sebelah sono teman-teman, tuh di sebelah situ tuh ada pohon bambuan tuh, ada pohon bambuan yang bisa dibilang angker teman-teman, cuman jarak 20 meteran tuh. Cuman sejauh ini belum ada yang aneh sih. Dari tadi teman-teman bunyinya tuh langsung berhenti suaranya, kampret, waktu aku ini buka kamera dari bawah sini loh. Ini kan bawah ini kan kali, dari arah sini suaranya tuh. Tadi agak kerasan teman-teman, cuman telat aku ini buka kameranya. Dari arah sini kayak gimana ya suaranya ya, aneh. Kayak ada orang ngobrol sambil ketawa-ketawa gitu loh. Ketawa-ketawa pelan tapi. Aneh di lokasi. Dari bawah sini teman-teman. Gak tahu tapi suara apaan nggak ini. Ini pohon bambunya teman-teman. Di sinilah lokasi angker teman-teman. Ini belum apa-apa aja udah merinding banget. Tuh sampai ujung sana tuh pohon bambu semua tuh. Kampret, nggak mau bunyi lagi suaranya tadi itu. Giliran udah buka kamera, anteng banget suara. Giliran orang di dalam tenda lagi rebah-rebahan, dari tadi suaranya ada aja. Oke teman-teman ya, ini kita kasih kemangi sama daun apa namanya, daun katu teman-teman. Ini kemanginya biar makin mantap rasanya. Oke teman-teman ya, dimanapun kalian berada ya,
udahlah ini mau makan, jadi kita nggak perlu banyak omong. Ini masih ada asap-asapnya tuh. Harum teman-teman. Oke teman-teman, nah ya, selamat makan. Tentunya makanan kita masing-masing, dan ini mie spesial buat kalian semua karena udah lama kita nggak makan mie rebus. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. uh uh Dengar nggak teman-teman, barusan ada kayak orang batuk, teman-teman, beberapa kali tadi. Oke teman-teman ya, dimanapun kalian berada, yuk diseruput kopinya. Kita nyeruput di sini bareng-bareng. Ini udah agak dingin-dingin kayak mana gitu. Alah, langsung aja lah ya. Kopi kalau udah dingin rasanya udah kayak agar-agar cincau. Oke teman-teman ya, jadi sebelumnya aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Biarman Penjelajah. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau sedikit bercerita tentang lokasi ini ya. Intinya alhamdulillah malam ini masih bisa dikasih kesehatan dan juga masih bisa dipertemukan dengan kalian semua ya teman-teman ya. Ada waktu buat camping di suatu lokasi yang cukup angker atau horor luar biasa di lokasi ini. Oke teman-teman ya, jadi kenapa aku camping di lokasi ini? Jadi singkat cerita gini teman-teman, dulu sekitar tahun 2010-2011an itu di depanku itu ada kali. Jadi dulu itu di samping kali itu ada sumur yang sekitar dalamnya 10 meteran, yang sekarang ya tinggal 1 meter dalamnya karena udah lama banget. Dan dulu teman-teman, kenapa bisa dalam kayak gitu ya, dulu didalemin sama masyarakat penduduk sekitar sini. Dulunya cuma 5 meter, didalemin lagi jadi 10 meter karena mendekati musim kemarau. Jadi setiap musim kemarau, orang, masyarakat, penduduk sekitar sini itu pada berbondong-bondong itu ngambil air ke sini teman-teman. Dulu waktu di kampung mereka belum ada sumur bor. Sekarang udah ada sumur bor, jadi udah nggak pernah ada lagi yang kesini walaupun musim kemarau teman-teman. Jadi singkat cerita, dulunya itu banyak orang yang kesini buat ngambil air, buat mandi, dan bahkan dulu dipasangin kayak terpal gini buat orang khusus mandi, jadi biar nggak ada yang ngintip teman-teman. Dan dulu tiap orang ngambil air ke sini sampai sore, larut malam itu teman-teman, sekitar setiap maghrib itu, habis maghrib ada suatu tragedi yang mengerikan, yaitu kesurupan. Dulu sering banget orang ngambil air, orang mandi di sini kesurupan. Dan pernah suatu hari, satu kali kesurupan massal teman-teman, yaitu anak-anak sekitar umur 16-17 tahun itu bersama kawan-kawannya sekitar 7 atau 8 orang kalau nggak salah, mandi bareng-bareng teman-teman. Dan itu tiga orang apa 4 orang gitu loh, itu kesurupan massal di lokasi ini teman-teman, di sumur itu. Tapi beruntung yang kesurupan nggak nyemplung sumur. Kalau nyemplung sumur ya udah selesai, itu air yang nggak bisa diambil, dan orangnya juga jadi itu teman-teman, cerita horornya yang bener-bener bikin bulu kuduk merinding itu. Pokoknya tiap orang kesini tuh sampai dibilangin
jam 5 ke atas itu nggak boleh ngambil air di sini kalau cuma 1 orang apa 2 orang. Jadi harus rame-rame ya, harus 5 orang ke atas tuh baru boleh buat ambil air di sini. Tuh peringatnya bukannya nggak boleh teman-teman, ya boleh-boleh aja, cuman kan dikasih peringatan di pelangnya itu resiko teman-teman ya, berbahaya, sampai ditulis pelang kayak gitu. Itu di lokasi memang luar biasa banget. Dari pertama aku nyampe juga emang udah kerasa luar biasa teman-teman. Dari tadi kan baru diomongin suara apa lagi. Tuh kan, kalian denger kan? Denger toh? Denger toh? Dari sini teman-teman. Assalamualaikum. Kalian denger kan teman-teman? Barusan kan? Aku juga heran, dari tadi loh, udah 2 kali nih suaranya dari sini. Suara yang batuk-batuk tadi sama suara ini nih. Heran aku. Sebenarnya suara apa gitu loh. Masalahnya aneh. Dari tadi dicek gak ada apa-apa. Kerasa teman-teman, di sekeliling-kelilingku ini kalau ada apa-apa gitu, kalau ada yang nggak beres itu tuh langsung otomatis bulu kuduk ini merinding. Dari tadi sebenarnya aku memang ngerasa di belakang tenda juga kayak ada nggak beres. Ya ini yang aku bilang, cuman apaan gitu loh dari dalam semak-semak sini. Aneh lokasi ini emang. Dari sini teman-teman, dari suaranya tuh nggak jauh-jauh, nggak. Kerasa teman-teman kalau ada apa-apa gitu tuh ya, kalau ada yang nggak beres tuh kerasa banget. Mau di badan ataupun di perasaan itu nggak enak banget teman-teman. Ini di sekeliling tenda ini, di sekelilingku ini nggak tahu, kayak ada yang merhatiin aja perasaan. Entah cuman perasaan atau gimana, kurang paham juga aku. Oke teman-teman ya, sorry keskip dulu. Aku penasaran di belakang tenda tuh apaan dari tadi gitu loh. Oke, tadi sampai mana lagi ceritanya? Oh ya teman-teman, jadi lanjut cerita teman-teman ya. Dan ini juga yang masih agak
sedikit hangat atau belum terlalu lama teman-teman ya, sekitar 1 tahunan yang lalu teman-teman ya. Sebenarnya udah cukup lama sih, setahun, cuman kan ya berita terbarunya lah teman-teman yang belum yang nggak hangat-hangat banget sih, masih ini ya, 1 tahun yang lalu ada yang lihat poci teman-teman. Tuh dulu ada yang orang mancing 2 orang tuh jam 11 malam, jam 10 sampai jam 11, masih 1 jam mereka mancing. Untuk mancingnya sendiri sih nggak ada yang aneh, jadi nggak rame-rame banget mancingnya tuh. Ya udah, pancingnya tuh nggak selalu disamber-samber ikan gitu, nggak temen. Biasanya kalau orang mancing, kalau ada yang demit-demit begituan kan biasanya kan rame sih, banyak yang makan, dapat ikan banyak gitu loh. Yang mancing tuh ini enggak sih, biasa aja. Jadi dia tuh lihat ada cahaya putih kebiruan teman-teman, turun dari atas pohon. Pertama dari atas pohon tuh kecil, makin gede. Nah pas sudah gede, hampir seukuran orang lah ya, itu cahayanya turun ke bawah dan mereka ikutin. Mereka kira apaan gitu loh, nggak ya, mikirnya mungkin pusaka yang berharga mungkin lah ya. Nah didatangnya sama mereka bawa senter yang senter biasa teman-teman, senter biasa gitu ya, bukan senter yang model LED kayak gini. Kalau model yang LED kayak gini terang banget, itu mereka bawa senter yang biasa gitu loh, yang nggak terang-terang banget, yang cahayanya kecil ya. Jadi mereka samperin, di center lah sama mereka teman-teman. Itu ada pocong mukanya gosong, itu cuma diem aja, nggak ada pergerakan sama sekali, bener-bener diem. Dan itu makin dideketin pudar, hilang. Kalau nggak salah di sebelah mana ya, tahun yang lalu dikasih tahu. Pokoknya nggak jauh dari aku diriin tenda teman-teman, cuma sekitaran sini aja, cuman nggak tahu lah pasnya di mana. Ada gunduan katanya sih, cuman gunduan mana, dari tadi aku belum lihat gunduannya sih. Katanya di sekitaran sini teman-teman, itu mereka lihat itu tadi si poci. Cuman ya udahlah ya, yang penting kita coba camping di sini malam ini, moga-moga ya bisa jackpot lah teman-teman ya. Oke gitu aja teman-teman, pokoknya kalian pantau terus, jangan di skip. Mantap. Siapa di luar? Halo? Bau kemenyan. Bau bau kemenyan cuy. Assalamualaikum. Deket banget sama tenda teman-teman tadi suaranya.
Bau kemenyan. Bau kemenyan coy. Nggak tahu teman-teman, tadi ada yang deketin tenda, nggak tahu apaan. Tadi suaranya deket banget sama tenda teman-teman, deket banget, cuma 2 meteran kayaknya. Jalan di samping tenda dia, jalan di samping tenda, arah ke depan, arah ke kali sana dia pergi. Sama kayak kecium bau-bau, nggak tahu tadi itu bau apaan teman-teman, nggak tahu, kayak kemenyan gitu loh, bikin enak baunya. Astagfirullahaladzim. Dengerin teman-teman, dari arah kali, dari kali depan tenda, nggak tahu hewan kali apa gimana ini. Dari depan sana suaranya. Iya kan, kedengeran kan? Iya kan? Ih. Dari bawah kali teman-teman. Dari bawah sini. Ih, merinding banget aku. Kampret bener. Hah. Dari kali-kali sini teman-teman. Assalamualaikum. Dari bawah sini. Ih, merinding bulu kuduku. Halo. Siapa itu? Woi. Ada suara orang adik. Oi katanya. Satu kali teman-teman. Gak tahu kerekot apa enggak ini. Dari pohon bambu sini. Merindingnya oi. Serius teman-teman. Sampai ubun-ubun merindingnya. Dengerin.
Hihihihi. Astagfirullahaladzim. Dari ujung sana teman-teman tadi tuh. Jadi CCTV-nya kita pasang sebelah situ, nanti sebelah situ. Jadi semuanya nanti bisa kesorot semua teman-teman, sampai sini semuanya. Merinding banget aku nih dan. Lampu kita matiin dulu, lampu yang di bagian luar. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini kayak ada yang deketin, jadi bulu kuduk ini merinding semua teman-teman. Serius. Rusak tuh sebelah sana tuh. Di sebelah sono teman-teman tadi, yang dari arah bambu-bambuan itu, nggak tahu kayak ada hewan liar teman-teman. Rusak dari tadi, sama ada kayak suara-suara kayak agak keras suaranya tadi teman-teman, waktu aku lagi masang CCTV tadi.